Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa bihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babarana sayyidina Muhammad wa ba'd. Jamaah masih Islam Rahmatullah, baik yang sedang online juga pada pagi ini, mari sama-sama kita mengkaji ilmu Allah yang hari ini kebetulan mengambil judul makna syukur, ya. Makna syukur yang harus kita pahamkan sehingga syukur yang akan kita lakukan dan kita selalu bersyukur ini tidak salah mengerti, ya. Bagi yang sedang bergabung, yang online, semoga tidak gangguan share screen-nya, ya. Jamaah syukur Allah. Apa saja kita bahas pagi hari ini tentang syukur. Tadi ketua membuka dengan bersyukur apapun yang terjadi dengan saudara kita Palestina, meskipun hati kita terkoyak, sedih, menangis, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya berdoa saja misalnya, ya. Satu hal bahwa umat Islam sedunia kompak mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan banyak negara-negara Islam pun juga mendukung untuk Palestina itu merdeka. Nah, begitu. Nah, kita bersyukur begitu karena dukungannya makin banyak. Meskipun hati ini menangis karena anak kecil baru lahir meninggal, ibu nggak sempat menyusui meninggal kena bom semuanya, ya, genosida. Tapi kita punya iman, yakin bahwa apa yang terjadi dalam Taurat dan juga dikuatkan dalam Quran, sebagai dalam Al-Isra, ya, ayat 3, 4, 6, 5, 6, 7 ini kan betul-betul bahwa sunatullah, semua yang berjalan ini sunatullah, sehingga apa yang terjadi di tanah Palestina ini adalah sesuatu yang memang Allah sudah kehendaki, ya. Dan tunas-tunas itu semua adalah dirindukan Allah akan menjadi penghuni surga. Bayi-bayi yang masih kecil, yang masih belum apa-apa, ya, ibu-ibu, pemuda-pemuda, semua musnah itu langsung di surga, ya. Berbau wangi, ya. Di surga dia untuk menjadi penghuni surga, dan mereka tidak ada rasa takut untuk meninggal. Ya. Mari kita sama-sama simak. Tiga macam syukur, yaitu bil lisani, kemudian bil qalbu, bil hal atau bil mal, ya. Ini rasa syukur yang selalu kita lakukan pada kali ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian selalu melakukan syukuran karena akikoh, syukur yang paling sebenarnya bika oleh alhamdulillahirabbil alamin. Tapi apa syukur itu? Nah, nanti kita bahas bentar, ya. Nah, ini amal baik. Terus ulama mengatakan salam, biasa syukur. Salam, biasa salam, bodoh-bodoh selamatin, ya. Tapi jangan, nggak usah dibayangkan, ya, itu alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ketika dia menerima apa-apa itu, ya alhamdulillahirobbilalamin. Padahal di depan umum itu orang Kristen, teman-teman saya itu alhamdulillah dapat pensiunan, dapat pesangon, dapat ini, alhamdulillahirobbilalamin. Sambutannya juga pas itu. Ini menjadi apa? Jadi kalau orang katakan menjadi
common word. Jadi kamu jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan umum. Yang tidak umum. Jadi kalau kita nggak paham, kita bisa salah paham. Ya. Di mana-mana kan udah bisa Pak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kemudian salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu orang ulama itu diprotes itu nggak boleh. Itu nyebut nama Tuhan agama lain. Ya itu kan, jadi sudah salah kalkulasi itu lah. Kapan pun seperti itu yang terjadi di negara kita ini jadi susah dihindari ya. Syukur akhirnya aja, bicara alhamdulillah hampir tiap saat berucap alhamdulillah ya. Bahkan Romo Syukur berucap alhamdulillah ya. Jangan jadikan alhamdulillah menjadi common word, bagaikan assalamualaikum ya. Ini harus ada al-furqan pembeda ya. Jika muslim sertakan syukur pembeda al-furqan. Jadi kalau kita bersyukur ya pada Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di saat tertentu sudah di darat atau sudah enggak mobil atau apa, ya sujudlah syukur. Karena syukur itu tidak wudu. Ya. Syaratnya syukur tidak wudu. Tidak ada macam-macam ya, duduk kemudian sujud dan saling mengangkat itu sudah selesai. Syariatnya begitu. Agar menjadi pembeda, tidak hanya sekedar bilisan, maksudnya begitu ya. Kalau yang dimensi kedua di atasnya bilisannya bilqalbu, melibatkan hati. Jadi bersyukur itu melibatkan hati, sehingga qalbu adalah pembeda di hadapan Allah Taala. Ya, begitu ya. Ini hati kita bersyukur itu hanya diucapkan banyak bersyukur, tapi hatinya enggak bergetar. Ini yang enggak boleh. Ya. Harus bergetar hatinya bahwa kita bersyukur karena betul-betul ini semua anugerah Allah, karena Allah kita bersyukur. Ya. Banyak orang yang sakit-sakitan, maku mau suku, suka cintaku mereka, syukur bah itu sehat itu ya. Nah ini ada jamaah baru bayar umurnya sudah 72 ya. Tak apa Mbah Man di ya. Mbah Man ada saja itu jalan. Mbahnya sakit-sakitan tapi seger masih jalan ini bismillah sehat ya. Itu ya, jadi harus ada pembeda lah ya. Dibangun good feeling khusnudzon pada Allah bahwa kita tuh bisa ngasih pagi ini bersama nikmati tahu tes kacang dan macam-macam karena kita tidak sakit gigi, tidak sakit karyawan, nikmat segala macam ya. Dan nambah saudara, silaturahim, nambah rezeki ya. Insya Allah yang terakhir ketiga dijanjikan Allah lewat Nabi yang kalau engkau suka silaturahmi itu pagi ini engkau akan dipanjangkan umurnya. Allahumma amin. Apa sih rasanya panjang umur ya? Umur bisa jalan-jalan ya. Tapi jangan ke mall saja ya Gunur. Jangan ke mall. Dan saya ke masjid, kemarin ke Ajabar, besok kemarin lagi itu mau ke Jawa Timur, apa masjid yang ke Bali, ya Bali, boleh apa nama masjid orang Bali? Ya, ini panitianya sudah terbentuk, kata Pak Kiai Slamet itu nanti setelah Bandung saja kita kemana gitu ke Monas, enggak ya? Buat senang, good feeling kepada Allah, penting itu ya. Jadi totalitas habli minallah wa habli minannas itu betul-betul berkolbu, bersyukur dalam kolbu ya. Bicara yang baik, bicara baik, menyenangkan hati orang lain, tidak menyakiti hati orang lain ya. Ini jauh beda dengan bilisani, karena lisannya hanya sekedar ucapan saja. Kalau ini bobotnya dengan hati. Kemudian yang dimensi tertinggi ya adalah bihal atau mall. Mall ini Bu Nur, mallnya lain ya. Ini tulisannya mall gini ya. Mall. Nek mall itu apa tuh saya gimana sih? Nek mall yang itu Pak Nur?
N A L L. Mal, L 2. Ini malnya satu saja, ya. Mal. Ya, saja kalau kita tingkat tertinggi bilmal berarti syukur yang paripurna. Ya, bilmal bilhal itu syukur yang paripurna. Ya. Melibatkan pihak lain, dua apa anak yatim kita undang, kita ajak makan, itu namanya paripurna, syukur yang betul ya. Mengundang orang lain ya, terutama orang-orang yang kekurangan sisi ekonominya ya, bilmal itu ya. Bukan yang diundang adalah kaum sosialita, ada ya sekarang model kaum sosialita itu yang diundang tuh. Kelompok tertentu yang di atas lapisannya diundang makan-makan di restoran terkenal, mujil ini atau di mana. Itu kurang pas, nggak pas. Sekarang nggak ada nilai pemberdayaan ekonomi umat ya. Ya, kalimatul syukur ya. Mungkin di rumah atau di tempat-tempat masjid atau di pondok pesantren itu sering dilakukan ya. Kemudian program ekonomi umat, jadi ini juga mengeraskan kemiskinan ini bilmal ya. Misalnya seseorang zakatnya 5 juta, ini dibagi kepada UMKM misalnya yang berbasis Islam, kasihkannya. Jangan seperti model gerobak-gerobak untuk politik ya. Itu karena nggak ada nilainya sedekah, nilainya nilai pamer karena biar partainya naik gitu kan. Kalau gerobak-gerobak ini enggak, untuk UMKM yang berbasis Islam ya, kaki 5 misalnya gitu ya. Ya, kira-kira itu sepintas 3 macam tingkatan syukur yang kita pahamkan pada pagi ini. Semoga ada manfaatnya sedikit ini, dan kita akan jumpa lagi pada kajian yang akan datang. Semoga itu sementara kajian selesai ringkas padat dan bisa untuk didialogkan pada bagian ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.